Audio Jungle. Konflik Papua memuncak, TPNPB tetapkan 9 zona perang, begini tanggapan TNI dan solusi internasional. Konflik yang sudah berlangsung lama di tanah Papua kembali memasuki babak yang lebih keras, dengan pengumuman terbaru, yang dikeluarkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM. Pada Jumat, 4 April 2025, juru bicara TPNPB, Sebbi Sambom, secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan 9 wilayah di Papua sebagai zona perang. Langkah ini semakin memperburuk ketegangan yang telah lama melanda wilayah tersebut, dengan harapan pihak TPNPB bisa memperjuangkan kemerdekaan Papua dari apa yang mereka anggap sebagai penjajahan Indonesia. 9 wilayah zona perang TPNPB. 9 wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona perang oleh TPNPB meliputi daerah-daerah yang telah lama menjadi titik konflik antara pasukan TNI dan kelompok separatis Papua. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Duga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Wilayah-wilayah ini, yang terletak di seluruh penjuru Papua, telah menjadi lokasi banyak pertempuran yang terjadi antara TPNPB dan pasukan militer Indonesia. Sebbi Sambom, dalam keterangannya, menegaskan bahwa pengumuman ini dibuat sebagai langkah untuk memperkuat perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua. Kami sudah peringatkan agar orang Indonesia tidak masuk ke wilayah tersebut, kata Sebbi dalam pernyataan tertulisnya. TPNPB dengan tegas menyatakan bahwa wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona perang tidak lagi aman bagi warga Indonesia, baik aparat militer maupun sipil, dan oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi warga Indonesia dari 9 wilayah tersebut. Kesiapan TPNPB untuk berperang secara terbuka. Sebbi Sambom lebih lanjut menjelaskan bahwa TPNPB siap untuk bertempur secara terbuka dengan pasukan TNI Polri yang berada di wilayah-wilayah yang telah diumumkan sebagai zona perang. TPNPB yang dipimpin oleh para komandan militernya, termasuk Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, berkomitmen untuk mempertahankan wilayah Papua dari pendudukan Indonesia dengan segala cara, termasuk kekerasan. Kami mendesak Indonesia untuk segera mengevakuasi warganya dari wilayah perang. Ini adalah urusan kombatan dengan kombatan, tegas Sebbi. Artinya, TPNPB menegaskan bahwa mereka hanya akan bertarung dengan pasukan militer, bukan dengan warga sipil, meskipun tak jarang warga sipil juga terjebak dalam pertempuran yang terjadi. Sebbi juga menyebutkan bahwa pasukannya tidak akan berhenti berperang. Sebagai langkah pencegahan terhadap jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil, ia menghimbau agar semua aktivitas sipil di wilayah-wilayah tersebut dihentikan sementara waktu. Saran untuk warga sipil dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Imbauan dari TPNPB ini, meskipun bertujuan untuk menghindari korban sipil, memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Dengan pertempuran yang diperkirakan akan semakin meluas, banyak warga yang terpaksa harus meninggalkan rumah mereka, atau bersembunyi untuk menghindari terjebak dalam kekerasan. Kondisi ini memperburuk situasi kemanusiaan di Papua, yang sudah lama berada dalam ketidakpastian. Selain itu, penerapan zona perang ini dapat menghambat aktivitas ekonomi dan sosial yang biasa dijalankan oleh masyarakat setempat. Sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, mungkin akan terganggu, yang pada gilirannya akan menambah penderitaan bagi masyarakat Papua yang telah lama terisolasi dari perkembangan luar. Namun, respons dari pihak Tentara Nasional Indonesia, TNI, mengenai klaim TPNPB ini, sangat jelas. Kepala Penerangan Komando Militer 17, Cendrawasih, Chandra Kurniawan, menyatakan bahwa TNI tidak akan mengakui atau menerapkan zona perang yang diumumkan oleh TPNPB. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu, 5 April 2025, Chandra menegaskan bahwa TNI memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan kestabilan di Papua, bukan untuk terlibat dalam konflik yang dipaksakan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Kami tidak menerapkan zona perang.
tegas Chandra. Menurutnya, TNI akan tetap berpegang pada tugas pokoknya untuk melindungi masyarakat Papua dan menjaga kedaulatan negara. TNI, dalam hal ini Kodam 17 Cendrawasih, melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Tambahnya, Chandra juga menyatakan bahwa TNI berfokus pada upaya menciptakan kedamaian dan kestabilan di Papua dengan melaksanakan operasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sipil. Dalam pandangan TNI, situasi yang ada di Papua adalah masalah yang harus dihadapi dengan pendekatan keamanan yang lebih mengutamakan perlindungan warga, bukan dengan mengakui atau mengimplementasikan zona perang yang dapat memperburuk kondisi di lapangan. Konflik di Papua tidaklah baru. Ketegangan yang terus berlangsung sejak 1960 memiliki akar sejarah yang dalam yang berkaitan dengan proses integrasi Papua ke dalam Indonesia pasca Perang Dunia II. Pada tahun 1961, Papua yang kala itu dikenal dengan nama Irian Barat, mendeklarasikan kemerdekaannya dan berusaha membentuk negara merdeka, yang dikenal dengan nama Negara Papua Barat. Namun, Indonesia menganggap Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, dan berusaha untuk mengintegrasikan Papua melalui Operasi Trikora, yang dimulai pada tahun 1962. Setelah penyerahan Papua ke Indonesia, berdasarkan Perjanjian New York, pada tahun 1962 dan diselenggarakannya referendum yang kontroversial pada tahun 1969, penentuan pendapat rakyat atau PEPRA, yang hanya melibatkan 1025 perwakilan Papua, banyak pihak menganggap hasilnya tidak sah dan curang. Keputusan ini memicu ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyat Papua, yang merasa hak mereka untuk menentukan nasib sendiri diabaikan. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah Indonesia semakin meningkat, dengan banyak yang merasa bahwa mereka dipaksa untuk menjadi bagian dari Indonesia, tanpa persetujuan yang sah. Sejak saat itu, ketegangan antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dan pemerintah Indonesia terus berlanjut, dengan beberapa kelompok bersenjata, termasuk TPNPB, berjuang untuk meraih kemerdekaan dari Indonesia. Perlawanan ini telah menghasilkan pertempuran sporadis, penyalahgunaan hak asasi manusia, dan penderitaan bagi masyarakat Papua. Meskipun berbagai upaya untuk mencapai perdamaian telah dilakukan, ketidakpuasan yang mendalam terhadap cara pemerintah Indonesia mengelola Papua, dan penindasan terhadap gerakan kemerdekaan, tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Potensi eskalasi konflik dan dampak jangka panjang. Penetapan 9 wilayah sebagai zona perang oleh TPNPB, semakin meningkatkan ketegangan yang sudah ada. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik di Papua telah menyebabkan ribuan korban jiwa, baik di pihak TNI maupun TPNPB, serta warga sipil yang terjebak di antara kedua belah pihak. Dengan adanya klaim zona perang ini, kemungkinan besar pertempuran akan semakin meluas, dengan risiko besar terjadinya lebih banyak korban jiwa. Dampak dari konflik ini juga dapat mengganggu stabilitas kawasan Papua dan sekitarnya, dengan potensi terjadinya pengungsi internal besar-besaran, jika ketegangan semakin meningkat. Bagi masyarakat internasional, ketegangan yang meningkat ini dapat menarik perhatian global, mengingat potensi dampak dari konflik ini yang dapat menciptakan ketidakstabilan di wilayah Asia Pasifik. Respons internasional dan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Konflik di Papua tidak hanya menjadi masalah dalam negeri bagi Indonesia, tetapi juga telah menjadi perhatian banyak negara dan organisasi internasional. Isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, termasuk penindasan terhadap warga sipil, sudah seringkali menjadi topik dalam forum-forum internasional. Beberapa negara dan lembaga internasional telah menyerukan penyelesaian damai untuk konflik Papua, tetapi penyelesaian tersebut sering terhalang oleh kebijakan politik dalam negeri Indonesia, yang tidak ingin mengakui klaim kemerdekaan Papua. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan berat dalam meredakan ketegangan ini, di mana upaya diplomatik sering terhambat oleh posisi politik yang sangat mengakar. Di satu sisi, TNI dan pemerintah Indonesia berfokus pada mempertahankan kedaulatan NKRI, sementara di sisi lain, TPNPB terus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Papua, dengan cara yang penuh risiko dan kekerasan. Proses negosiasi damai, yang telah dilakukan selama bertahun-tahun belum berhasil membawa hasil yang signifikan, dan tanpa adanya kesepakatan yang jelas, ketegangan di Papua kemungkinan besar akan terus berlanjut. Mencari solusi di tengah ketegangan yang kian meningkat. Dengan 9 wilayah yang kini dijadikan zona perang, dan dengan pasukan TPNPB yang siap bertempur secara terbuka, masa depan Papua semakin dipertaruhkan.
Perang yang diprediksi akan melibatkan lebih banyak pihak ini membawa risiko besar bagi stabilitas regional dan kesejahteraan masyarakat Papua. Masyarakat sipil, yang sudah lama menderita akibat konflik ini, kini harus menghadapi situasi yang semakin tidak menentu. Bagi pemerintah Indonesia, tantangan yang dihadapi sangat besar, mempertahankan kedaulatan negara sambil memastikan perlindungan terhadap warga sipil di Papua. Namun, di sisi lain, TPNPB terus berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara yang penuh risiko dan kekerasan. Tanpa penyelesaian damai, yang jelas dan adil, konflik ini bisa terus berlanjut dan menambah penderitaan rakyat Papua yang sudah lama terpinggirkan. Masa depan Papua tidak hanya bergantung pada upaya kedua belah pihak dalam konflik ini, tetapi juga pada komunitas internasional yang harus dapat berperan lebih aktif dalam mencari solusi jangka panjang yang menghormati hak-hak rakyat Papua dan mempertahankan stabilitas kawasan. Saudara, dukung perubahan positif untuk Papua. Jika video ini dan konten lainnya di Jejak Papua Channel ini bermanfaat dalam mencari solusi bagi berbagai tantangan di tanah Papua, maka mari bersama mengambil peran. Klik subscribe untuk terus mendukung informasi dan inspirasi bagi Papua yang lebih baik. Bagikan video ini melalui WhatsApp dan media sosial agar lebih banyak orang bisa ikut serta dalam perubahan. Tinggalkan komentar di setiap video. Suara dan pandangan Anda sangat berarti dalam membangun diskusi yang konstruktif untuk Papua yang damai dan sejahtera. Setiap subscribe, share, dan komentar dari Anda adalah langkah nyata menuju perubahan. Mari bersama, wujudkan Papua yang penuh kedamaian dan kesejahteraan secara permanen. Amin. Salam damai.